Terima kasih Anda masih bersama kami di Head to Head. Saya langsung saja ke Prof. Hikmanto. Jadi artinya kalau Iran siap 6 bulan, Prof. Kita bisa membayangkan memang 6 bulan, atau jangan-jangan eskalasi akan turun. Apa yang bisa kita bayangkan nanti? Yang pasti kalau saya melihat trennya sekarang maunya terjadi deeskalasi. Dan ini sudah disampaikan oleh Trump pada waktu beberapa waktu yang lalu kan mengancam akan menghantam menyerang fasilitas listrik di Iran gitu ya, fasilitas terbesar. Tiba-tiba hari Senin waktu Amerika Serikat pagi mengatakan bahwa dibatalkan dan diberi waktu 5 hari. Ya. Dan menurut Trump sudah ada pembicaraan dengan pihak-pihak tertentu lah begitu ya dari pihak Iran. Nah, tapi masyarakat dunia sebenarnya belum terlalu percaya betul, ya. Tapi Trump juga sudah mengatakan bahwa kita sudah menang perang, udah semuanya udah dimusnahkan kok dan lain sebagainya. Tapi dari sisi Iran mengatakan enggak, kita tetap akan melayani. Kalau kita diserang ya kita akan terus begitu ya. Dan mereka bahkan menafikan bahwa ada pertemuan atau negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, dalam situasi seperti ini kan memunculkan ketidakpastian sebenarnya. Ya. Siapa yang harus kita percaya? Ya, kalau dari pihak media misalnya Trump akan mengatakan kalau ABC atau CNN misalnya gitu ya, itu dianggap wah dia memberitakan fake news katanya. Mereka ingin kita terus berperang, ya kan? Sementara kalau dari sisi Trump, saya maunya udah mengakhiri. Karena bagi Trump sendiri, tadi ada isu Epstein Files gitu ya, tetapi kan dia harus menghadapi midterm election. Ya, pemilu sela yang sebentar lagi ya. Pemilu sela yang akan datang ini yang kalau itu dimenangkan oleh Demokrat, Kongres akan di mayoritas Demokrat, itu Trump udah bilang, saya kan bakalan di-impeach nih. Nah ini yang membuat Trump itu merasa bahwa karena sekarang trennya masyarakat tuh marah dia di Amerika Serikat. Misalnya harga bensin naik sekian dolar. Betul. Wah dia bilang ini gara-gara Trump nih katanya. Nah, udah mulai kan seperti itu. Nah jadi Trump harus menyelamatkan muka di samping dia harus memastikan bahwa di dalam negeri itu mendukung dia. Nah menyelamatkan muka ini dia akan gunakan yang namanya mediator. Dan mediator memang Bapak Presiden sudah mengatakan kami Presiden Indonesia akan siap untuk menjadi mediator. Tapi kelihatannya kita sekarang ini dianggap sebagai cadangan aja dulu. Karena sekarang fokusnya adalah pada Pakistan, pada Mesir. Bahkan Pakistan mengatakan bahwa dari pihak pimpinan tertingginya militer Pakistan sudah berbicara dengan Trump. Cukup panjang. Bahkan juga Perdana Menteri Pakistan sudah berbicara dengan petinggi dari Iran. Nah, yang saya dengar juga ada semacam trade off. Misalnya Trump mengatakan pokoknya nggak boleh ada senjata nuklir, ya kan? Dan pengayaan uranium. Tapi dari pihak Iran dia bilang kalau misalnya seperti itu, masa untuk tujuan damai nggak boleh? Lalu pertanyaannya adalah mungkin kenapa Israel boleh? Kan harusnya P5, ya kan? Menurut Nuclear Proliferation Treaty-nya itu NPT. Bahwa cuma 5 negara, tapi kok sekarang yang lain boleh? Apa dasarnya? Itu sudah mengemuka terkait dengan Selat Hormuz. Trump bilang bahwa pokoknya gini deh, boleh siapapun ayatollah di sana, yang penting saya dan ayatollah itu yang akan mengendalikan Hormuz. Ya. Atau dikendalikan bersama? Kalau dikendalikan bersama. Tapi Iran belum tentu mau menerima itu. Mereka mengatakan bahwa ini adalah kunci untuk memenangkan perang. Jadi mereka akan tetap mengendalikan Selat Hormuz. Masih banyak lagi ya, termasuk juga Israel menyerang ke Lebanon untuk dihentikan. Bahkan bukannya tidak mungkin Iran akan mengatakan boleh damai tapi Palestina dimerdekakan. Nah, ini yang juga dalam posisi memang call-nya tinggi masing-masing. Nah, tinggal sekarang mediasi yang akan dilakukan oleh pihak Pakistan atau mungkin Mesir itu apakah akan bisa turun sampai pada satu titik kesepakatan. Nah memang Trump mengatakan. Nah itu seberapa sulit, Prof? Saya masuk di situ. Itu yang sangat sulit menurut saya. Karena demand-nya itu masing-masing high call. Call-nya itu sangat tinggi sekali. Nah bagaimana sekarang menurunkan itu? Yang pasti adalah Iran dalam posisi dia pokoknya tidak mau kalah. Selama dia diserang, dia kan mengatakan saya ini negara yang mendapat serangan, bukan saya yang memulai. Masa saya kalau diserang terus kemudian
Ya, silakan aja kan gitu ya. Nggak daya mungkin. tawarnya ya. Daya tawarnya. Nah, sementara Amerika Serikat kalau dia mau menghentikan perang ini tiba-tiba, pertanyaannya adalah Israel mau diapakan ini? Oke. Karena Israel bukannya tidak mungkin akan diserang sama Iran terus gitu. Dan sekarang ini walaupun katanya akan ada komunikasi dan lain sebagainya, menyerang ini masih tetap berlangsung. Oke, kalau begitu sikap Indonesia harus seperti apa? Kalau Anda katakan tadi ya ternyata belum menjadi prioritas untuk menjadi mediator. Iya. Kalau saya ya berpikir ya, mungkin sekarang ini kan proses mediasi dilakukan. Sekarang pertanyaan saya adalah apakah mungkin pemerintah menjadikan dirinya sebagai guarantor? Oke. Penjamin. Kalau misalnya ini sudah terjadi kesepakatan, ya, kita harusnya jangan sendirian juga. Ada beberapa negara yang menjadi guarantor. Oke, secara komunal ya? Ya, karena apa? Permasalahan tidak bisa sampai pada satu titik sekarang ini dari pihak Iran adalah ketidakpercayaan pada Amerika Serikat. Betul. Yang mereka sudah negosiasi berapa kali tiba-tiba dilanggar. Nah, sekarang pemerintah kalau menurut saya ini Kementerian Luar Negeri nih harus kenceng. Oke. Kita harus ngambil posisi. Jangan kemudian ya sudahlah, pokoknya biar aja kayak begini. Salah besar. Oke. Jadi Kementerian Luar Negeri harus berpikir, bisa nggak kita jadi guarantor? Bisa nggak kita ketemu sama Iran, mengatakan pada Iran, ya, pokoknya kamu silakan negosiasi. How low can you go? Tapi Amerika juga harus mengatakan juga gitu. How low can you go? Kan sampai pada satu titik kesepakatan. Nah di situ kemudian kita akan bilang kita jadi guarantor. Oke, berarti harus ada perhitungan solusi pula yang ditawarkan Indonesia kan? Oh, Dengan betul. logika itu, Prof. Betul. Nah itu harus detail kita bicara. Dan itu kita harus bicara dengan siapa? Mungkin negara-negara Eropa. Bicara dengan siapa lagi? Jepang dan Korea Selatan yang selama ini diminta oleh Trump untuk ayo kita lakukan sesuatu. Kamu ini ketergantungan terhadap Selat Hormuz tinggi. Tapi masa saya, Amerika Serikat, yang harus menangani ini semua? Oke, Saya nggak mau baik. kan gitu. Nah di sini kalau menurut saya Indonesia harus mengambil inisiatif. Oke, baik. Kalau kurang improvisasi dari para pejabat kita, selesai sudah. Buat apa kita ada negara? Bagaimana kita mau bilang turut dalam perdamaian di dunia ini? Oke, baik. Prof Hovi, tanggapan Anda. Jadi Indonesia nggak boleh abai saja begitu, Prof? Ya. Jadi pemerintah Indonesia tetap ya seperti tadi Profesor Hikmat sampaikan bahwa posisinya adalah non-blok, kemudian aktif di dalam proses perdamaian dunia, kemudian juga pemerintah Indonesia secara aktif di dalam negeri telah mengundang para tokoh, mulai dari tokoh agama, kemudian juga dari jurnalis, kemudian juga tokoh-tokoh yang lainnya agar memiliki sikap yang sama yang disebut dengan national security, ya, kemudian pertahanan keamanan, dan juga menyampaikan perspektif dalam rangka menyikapi situasi yang ada saat ini, sehingga memiliki pace yang sama, memiliki tahapan yang sama, memiliki perspektif yang sama, sehingga langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah itu difahami oleh semuanya, bahwa Indonesia memiliki satu perencanaan strategis baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang sudah sangat jelas sekali. Oke. Dan Indonesia tidak memiliki keberpihakan kepada blok yang manapun. Tapi kalau kemudian ya, menjadi agregator tadi, memiliki solusi, memberikan masing-masing harusnya seperti apa? Itu ya, menjadi masuk Indonesia akal? telah melakukan hal tersebut, ya, bahkan telah menunjukkan kontribusi sebagai salah satu mediator. Apakah caranya yang terlihat oleh publik atau juga cara-cara memang tidak terlihat seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Faisal Tapi Assegaf. mohon maaf kalau Ya. mediator itu udah diambil sama Pakistan. Ya. Sebenarnya kalau kita mau jadi mediator juga, Ya. kita cuma cadangan aja. Maka saya katakan, ini kalau misalnya teman-teman dari Kementerian Luar Negeri agak sedikit punya Ya. improvisasi, mohon maaf, kalau KSP kan cuman komunikasi kan gitu ya. Ya. Tapi pengambil kebijakan, Ya. itu harusnya dia berpikir, bisa nggak kita jadi guarantor? Siapa yang kita harus ajak? Guarantor itu penjamin ketika ada kesepakatan untuk melakukan ceasefire, untuk memastikan kewajiban Anda harus Anda jalankan. Ya. Ya, Anda tidak boleh melakukan ini dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang masalahnya adalah tahap yang seperti itu kalau misalnya sudah ada kesepakatan, takutnya Iran bilang, saya sudah sepakat, nanti masih diserang juga. Kan dia nggak mau. Oke. Cuman menunggu sampai kapal induknya nanti datang lagi. Karena Gerald Ford sudah dimundurkan, Tarik mundur. kan, ditarik.
ke depan. Masa sih para pejabat kita itu tidak bisa berpikir kayak begitu? Ya, saya tuh kadang-kadang kita itu asik dengan geopolitik dan lain sebagainya, tapi nggak memunculkan satu solusi. Beda dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden itu selalu berpikir, tapi yang di bawah ini nih yang saya kadang-kadang kesal ya. Kenapa nggak bisa berpikir kalau Bapak Presiden punya pemikiran seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Oke, baik, Nah, baik. kira-kira Prof, seperti silakan. Iya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat menyampaikan taklimat di Rakornas bagi pemerintah pusat dan daerah, yaitu dilaksanakan di Sentul saat itu, bahwa kebijakan politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah saat itu adalah tentu dilakukan oleh Kemlu. Namun beberapa hal yang disiapkan, Bapak Presiden berperan juga sebagai Menteri Luar Negerinya. Mengapa? Karena ada beberapa hal yang hasil pengamatan perhitungan lainnya yang ternyata terjadi yang namanya konflik itu sudah bisa diprediksi. Jadi yang tadi disampaikan oleh Prof tidak salah ya. Namun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah ada yang memang terlihat, ada yang juga yang tidak terlihat. Tentu itu kita hormati atas kebijakan pemerintah Indonesia. Bahwa mengapa kebijakan dengan Amerika Serikat itu tidak bisa frontal begitu ya. Kalau berdasarkan perhitungan-perhitungan, Indonesia itu dalam posisi surplus hampir 13 tahun perdagangan dengan Amerika Serikat. Dan kita tidak pernah tahu setelah dihitung-hitung dikumpulkan yang namanya surplus perdagangan produk ekspor yang masuk ke pasar Amerika itu kita surplus terus. Oke, Prof. Iya. Berarti artinya Nah, secara logika ketika kita frontal terhadap Amerika Iya. akan merugikan ke ekonomi kita. secara tidak langsung, Oke. tidak langsung. Negara ada untuk para pengusaha. Kalau negara tidak ada untuk melindungi pengusaha yang memberikan lapangan pekerjaan untuk warga negara Indonesia, mau bagaimana? Makanya negara ada tidak hanya mengenai masalah ketahanan energi, ketahanan ekonomi, bukan hanya ketahanan pertahanan saja. Tapi Prof. Popi, Iya. kalau yang saya sampaikan ini, Iya. kan ini sebenarnya karena kita tahu ada distrust dari pihak Iran bahwa kalau mereka mau sudah deal atau mungkin ada deal terus kemudian dilanggar oleh pihak Amerika Serikat, terutama didorong-dorong sama Israel. Nah itu kan kita harus berpikir. Jadi bagaimana bisa menghilangkan distrust dari pihak Iran terhadap Amerika Serikat atau Israel? Pertanyaan saya, pengambil kebijakan kita sudah berpikir seperti itu atau tidak? Atau misalnya masih berpikir masih ya apa yang kita bisa lakukan ya? Masih bingung gitu. Kita sudah bagus menyiapkan segala sesuatu di dalam negeri, memastikan ya kita tidak ingin perang ini sampai berlangsung sampai 6 bulan ke depan karena Iran masih punya kekuatan untuk itu. Tapi apa tidak kemudian kita mau berpikir beyond expectation? Ya kan? Tapi kalau kita cuma tenang-tenang, semua dilimpahkan kepada Bapak Presiden, kasihan Bapak Presiden. Mikirin masalah dalam negeri, mikirin masalah luar negeri. Lalu kemudian para menteri dan lain sebagainya cuman berpikir ABS, asal Bapak senang. Kan nggak begitu. Oke, singkat Prof. Ya. Jadi sampai dengan detik ini Bapak Presiden itu bahkan ya kita agak melenceng Saya nggak sedikit. masalahkan Bapak Presiden, Iya. Bapak Presiden udah Iya, bagus. Bapak Presiden sangat bagus, tapi tadi ada satu mempertanyakan ya para menteri-menterinya. Jadi Bapak Presiden itu sampai memerintahkan kepada Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Dr. Muhammad Kodari, tolong kumpulkan video-video yang menghujat MBG. Saya akan tonton tiap malam. Dan itu memang dilakukan. Apa yang harus dilakukan ya kemudian untuk mengoreksi kebijakan-kebijakannya agar itu terlaksana dengan baik. Dan Buktinya dalam konteks ini, dalam soal polugri ini juga salah akan satu, dilihat. salah satu saya memberikan ilustrasi bagaimana pemerintah melakukan koreksi atas kebijakan-kebijakannya yang tidak terlaksana dengan baik. Ini satu aspek. Bagaimana dengan kebijakan politik luar negeri? Bapak Presiden di dalam taklimatnya menyampaikan bahwa bagaimana pemerintah tidak bisa melakukan frontal seperti itu, Prof. Jadi ada strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya yang memang dilidnya oleh Bapak Presiden. Terkait misalnya, kenapa misalnya menteri ini tidak melakukan itu? Bahkan baru-baru ini ada yang memang dilengserkanlah istilahnya, karena tidak menjalankan kebijakan yang memang untuk mendukung program prioritas dari pemerintah. Oke, baik. Ibu dan Bapak tahan dulu, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Head to Head.